Tugas ini kami buat untuk mata kuliah keamanan jaringan. Perkenalkan, kami kelompok Delulu dari kelas TK 4806 membuat video tentang komponen router serta perkembangannya dari generasi hingga generasi saat ini. Sebelum memulai video, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman sekelompok saya. Saya atas nama Tabita Joyce dengan NIM 101324000163. Lalu ketiga anggota kelompok saya yang terdiri dari Theo Yideng dengan NIM 101032400177, Peter Likostra Huang dengan NIM 101032400203, dan Muhammad Naufal Hasmi dengan NIM 101032430001. Bayangkan rumah kamu adalah sebuah pulau. Di pulau ini, ada komputer, smartphone, dan smart TV. Mereka semua bisa saling ngobrol dan berbagi data. Secara teknis, pulau ini kita sebut sebagai LAN atau Local Area Network. Semua perangkat di dalamnya terhubung, tapi masih terisolasi dari dunia luar. Pertanyaannya, gimana cara pulau LAN ini bisa terhubung dengan benua raksasa yang kita sebut itu internet? Atau secara teknis, itu merupakan gabungan dari banyaknya WAN atau Wide Area Network. Jawabannya, kamu butuh sebuah pelabuhan yang bisa mengatur semua lalu lintas data yang keluar masuk. Nah, pelabuhan inilah yang kita kenal sebagai router. Secara teknis, router berfungsi sebagai konektor jaringan atau protokol converter. Tugas utamanya adalah menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu LAN yang ada di rumahmu dengan WAN atau internet. Dia bekerja di lapisan network atau OSI layer 3. Seperti kapten pelabuhan yang membaca alamat pelabuhan tujuan, alamat ini adalah alamat IP. Berdasarkan alamat IP itulah router menentukan jalur terbaik bagi datamu untuk sampai ke tujuan. Proses inilah yang disebut dengan routing. Agar router bisa melakukan fungsinya dengan optimal, terdapat beberapa komponen router yang menyusunnya. Berikut ini adalah beberapa komponen pendukung router yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu RAM atau Random Access Memory. Sama seperti RAM pada PC umumnya, di PC itu akan melambat jika kita membuka terlalu banyak aplikasi dengan kapasitas RAM yang kecil. Router juga sama. Router akan mengalami penurunan kinerja jika RAM-nya tidak mencukupi. Kapasitas RAM itu secara langsung mempengaruhi seberapa baik router Anda dapat menangani tugas-tugasnya. RAM pada router itu berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data. Karena RAM ini bersifat volatil atau mudah menguap, RAM memerlukan daya listrik yang terus-menerus. Karena ketika RAM itu mati, seluruh isi yang ada pada RAM itu akan terhapus. Saat router dinyalakan atau dihidupkan ulang, router akan membaca file konfigurasi. RAM adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi. Tetapi ini hanya bersifat sementara. Konfigurasi sementara ini disebut dengan running config. RAM dialokasikan untuk menyimpan beberapa struktur data yang sangat dinamis dan krusial. Contohnya apa? Itu seperti image sistem operasi. Ini merupakan salinan dari executable kode sistem operasi itu sendiri. CPU akan mengambil instruksi-instruksi mesin langsung dari area RAM untuk menjalankan semua fungsi dasar hingga kompleks dari router. Fungsi dasarnya itu seperti table routing, table forwarding, ARP chase, packet buffer, dan juga memory process. Ini semua memerlukan alokasi RAM sendiri untuk variabel, stack, dan data operasionalnya. Kapasitas dan kecepatan RAM memiliki dampak teknis langsung pada performa dan skala router. CPU itu merupakan bagian terpenting pada router. Sama halnya seperti di komputer, CPU merupakan otak yang bertugas untuk memberikan keputusan, kalkulasi, dan pemrosesan data. Ini semua terjadi di Central Processing Unit atau CPU. Kinerja CPU itu diukur dalam clock speed seperti gigahertz dan jumlah core. Ini sangat krusial. CPU yang lemah itu akan menjadi bottleneck atau penghambat. Ini akan menyebabkan beberapa hal. Contohnya apa?
seperti kecepatan internet yang lambat, latensi yang tinggi, dan yang paling terasa yaitu perangkat sering hang. Jika terlalu banyak perangkat yang terhubung, atau lalu lintas data yang terlalu padat, CPU yang lemah bisa kewalahan dan membuat router berhenti merespon. Tugas-tugas dari CPU itu seperti pemrosesan paket, menjalankan fungsi routing, menjalankan layanan jaringan seperti mengaktifkan DHCP server, mengaktifkan fungsi NAT atau Network Address Translation, sebagai firewall dan keamanan, dan beberapa router itu memiliki tampilan web UI. Next, ada lagi komponen router yaitu flash memory. Nah, fungsinya itu adalah sebagai tempat penyimpanan IOS atau Internet Working Operating System. Ya, OS dari routernya lah. Nah, data yang ada di dalam flash memory ini tidak akan hilang saat router dimatikan. Itulah kenapa saat router dihidupkan, software image akan menuju flash memory untuk mencari operating systemnya, lalu dimuatnya ke dalam RAM. Oh ya, Anda dapat mengupgrade iOS dari router dengan cara menambahkan iOS baru ke dalam flash memory ini. Selanjutnya, ada juga komponen yang disebut non-volatile RAM atau NVRAM. Nah, sesuai namanya, data yang ada pada NVRAM tidak akan hilang saat router dimatikan. NVRAM adalah memori permanen yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi konfigurasi. Jadi, jika ingin membuat konfigurasi atau perubahan pada router yang bersifat permanen, maka harus disimpan ke dalam NVRAM sebagai startup config. Ketika file running config ingin disimpan ke dalam NVRAM, router akan menyalin tabel routing dan pengaturan konfigurasi lainnya ke dalam file startup config. Makanya, router hanya akan mencari konfigurasi awalnya saat dihidupkannya di dalam NVRAM. Lalu, kita punya read-only memory atau ROM. ROM pada sebuah router adalah jenis memori non-volatile yang secara permanen menyimpan instruksi-instruksi penting untuk proses startup. Tugasnya itu adalah untuk memulai router dari kondisi mati. Nah, data pada ROM ini ditulis selama proses manufaktur dan tidak dapat diubah. Beberapa program-program utama yang dituliskan pada ROM adalah program bootstrap, power on self-test atau POS, dan ROM monitor atau ROMON. Power supply. Komponen yang satu ini merupakan sumber daya yang memungkinkan komponen di dalam router dapat beroperasi. Biasanya beberapa router memiliki lebih dari satu power supply. Power supply juga menyediakan daya listrik untuk semua komponen router. Karakteristiknya meliputi 1. Mengkonversi listrik AC menjadi DC yang dibutuhkan komponen internal, dan 2. Beberapa router memiliki power supply redundan untuk keandalan tinggi. Cooling system. Sistem pendingin penting untuk menjaga suhu operasional router. Komponennya meliputi 1. Fan untuk sirkulasi udara, 2. Heatsinks untuk menyebarkan panas dari komponen utama, dan 3. Penting untuk menjaga kinerja dan umur router. Interface. Interface adalah komponen yang berguna untuk menyambungkan koneksi keluar. Ada 3 jenis interface yang harus dipahami, yaitu LAN, WAN, dan juga auxiliary atau AUX. Interface LAN atau Local Area Network. Ini adalah port yang menghubungkan router ke jaringan lokal, seperti komputer, printer, atau perangkat lain di dalam rumah atau kantor. Port ini bisa berupa konfigurasi tetap atau fixed atau modular, bisa diganti-ganti, dan memiliki chip khusus untuk mengelola koneksi. 2. Interface WAN atau Wide Area Network. Digunakan untuk menghubungkan router ke jaringan yang lebih luas, seperti internet. Port ini biasanya terhubung ke modem atau layanan dari penyedia internet ISP melalui berbagai teknologi, seperti ISDN atau serial. Seperti LAN, WAN juga bisa berupa konfigurasi tetap atau modular dan menggunakan teknologi berbeda untuk mengirim data jarak jauh. Dan terakhir, port AUX atau auxiliary. Port ini adalah cadangan yang digunakan untuk konfigurasi awal router.
Saat router masih baru dan belum terhubung ke jaringan manapun, bisa menggunakan kabel khusus atau rollover untuk menghubungkan port AUX ke komputer. Dengan bantuan software seperti Hyperterminal, maka dapat mengakses dan mengatur konfigurasi dasar router sehingga siap untuk terhubung ke jaringan. Setiap komponen ini memainkan peran penting dalam fungsi keseluruhan sebuah router. Unit pemroses sentral atau CPU dan memori akses acak atau RAM bekerja sama untuk memproses dan menyimpan data routing yang aktif. Sementara itu, memori akses acak non-volatil atau NVRM dan flash memory berfungsi untuk menyimpan konfigurasi dan sistem operasi. Antarmuka jaringan memungkinkan router untuk berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Di sisi lain, power supply dan sistem pendingin memastikan operasional yang stabil dan efisien. Pemahaman mendalam mengenai komponen-komponen ini sangat membantu dalam melakukan troubleshooting, pemeliharaan, serta optimalisasi kinerja router. Generasi pertama teknologi penerus. Gateway router adalah pada dasarnya sebuah komputer dengan memasuk kartu antarmuka jaringan multi pendekatan untuk mencapai blok kartu interface dan CPU, yang dimana terhubung antara bus internal melalui CPU yang memiliki tanggung jawab dalam semua transaksi termasuk koleksi routing, alamat forwarding, dan manajemen peralatan. Contohnya pada Huawei Gateway Router seri R2500. Generasi kedua fokus dalam distribusi forwarding, modul antarmuka, dan pertukaran bus. Peningkatan lalu lintas jaringan, jumlah interface, bandwidth bus, serta kemacetan CPU semakin banyak muncul. Jadi terdapat peningkatan pada router di mana kartu antarmuka jaringan untuk sejumlah penanganan yang cerdas akan mengunjungi beberapa jaringan di beberapa tempat, sehingga sebagian besar bisa langsung melalui papan depan bisnis cache, tabel routing untuk mengurangi bus CPU. Dan kebutuhan cache tidak dapat ditemukan untuk paket yang dikirimkan ke pemrosesan CPU. Contohnya pada router Huawei Gateway seri R3600. Generasi ketiga, 90 tahun setelah muncul teknologi web, untuk jaringan IP telah mengalami perkembangan. Oleh karena itu, sering tidak dapat menemukan rute dari fenomena cache, sehingga bus dan kemacetan CPU semakin meningkat. Terbatasnya pengguna, jumlah teknologi interface router dan juga terkena. Oleh karena itu, ditingkatkan distribusi teknologi router, pemisahan teknologi, dan forwarding yang mengendalikan dewan manajemen yang bertanggung jawab untuk peralatan dan routing koleksi, komputasi, dan untuk menginginkan transportasi, forwarding, sehingga membuat kinerja pengolahan teknologi router meningkat beberapa kali. Contohnya pada Huawei Gateway Net Engine Router seri 16/18. Generasi keempat, ASIC mendistribusikan forwarding pertukaran jaringan. Beberapa produsen membuat implementasi ASIC yang dimana mengedepankan semua detail dari proses semua cara untuk mengimplementasikan penggunaan perangkat keras. Selain itu, sebagai tempat pertukar atau berbagi solusi memori untuk masalah pertukaran internal. Contohnya pada Juniper M40/160 seri. Generasi kelima, prosesor jaringan terdistribusi forwarding, pertukaran jaringan. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis, munculnya teknologi generasi kelima yang dimana dapat memuaskan data saat ini dengan suara, gambar permintaan sintesis bantalan, dan sangat meningkatkan dukungan kapasitas jaringan VPN MPLS. Generasi ini memiliki fitur yang kuat dan menjadi tulang punggung pembangunan jaringan broadband saat ini. Dengan mengurangi biaya operasi jaringan dan lebih diperkaya dengan teknologi generasi kelima, dari prosesor jaringan ke jaringan teknologi router adalah sebuah pengembangan yang lebih low-end. Jadi, kesimpulan terhadap komponen dan perkembangan router adalah router terdiri dari berbagai komponen penting yang masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kinerja jaringan, yang dimana terdapat RAM, NVRAM, CPU, flash, ROM, interface, power supply, dan juga cooling system. Router juga mengalami perkembangan ke generasi dan ke generasi selanjutnya. Yang utama adalah generasi pertama, di mana dia fokus terhadap forwarding terpusat. CPU menangani semua proses. Untuk generasi kedua, distribusi forwarding dan juga peningkatan efisiensi bus dan interface.
Untuk generasi ketiga, pemisahan fungsi routing dan forwarding untuk mengatasi kemacetan CPU. Untuk generasi keempat, penggunaan ASIC untuk efisiensi proses dan pertukaran data. Dan generasi kelima, prosesor jaringan terdistribusi mendukung layanan kompleks seperti VPN MPLS dan jaringan broadband.